Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmadani NIM 2123205. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ujian tengah semester mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang sejarah dinasti Syafawiyah. Yang poin pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Syafawiyah. Dinasti Syafawiyah merupakan dinasti yang didirikan di sebuah Persia pada tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dinasti Syafawiyah ini merupakan dinasti yang berdiri di kota Ardabil dan Azerbaijan. Dinasti Syafawiyah merupakan dinasti yang berkaitan dengan nama seorang sufi, yaitu Syekh Ishaq Saifuddin. Menurut riwayatnya, beliau adalah seorang keturunan Musa al-Fuddin. Beliau juga merupakan keturunan ketujuh dari Bani Syiah. Dinasti Syafawiyah ini merupakan dinasti yang ada di Persia. Dinasti Syafawiyah ini menggunakan mazhab di negara mereka. Dinasti Syafawiyah ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Abbas I. Pada dinasti Syafawiyah ini merupakan dinasti yang merupakan peletak dasar pembentukan negara Iran. Oleh sebab itu, dinasti Syafawiyah dikatakan sebagai dinasti yang pemerintahannya merupakan bersifat teokratik. Sejarah berdirinya dinasti Syafawiyah. Dinasti Syafawiyah ini berada di Azerbaijan atau Ardabil. Dinasti Syafawiyah ini dipimpin oleh seorang Syekh Ishaq Saifuddin yang merupakan melanjutkan jabatannya, yaitu dari seorang gurunya dan juga dari seorang sekaligus mertuanya mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Dan tujuan Syekh Ishaq Saifuddin ini yaitu untuk memberontaki atau memerangi orang-orang yang ingkar dan juga orang-orang yang terdapat dalam bid'ah ibadah. Dan gerakan ini juga berlanjut sampai mereka memerintah dan juga terdapat beberapa hambatannya. Pada masa dinasti Syafawiyah ini, Syekh Ishaq Saifuddin ini merupakan sebagai wakil yang diamanahkan untuk menjadi seorang wakil dalam mendidik seorang anak-anak pada masa dinasti tersebut. Dan pada dinasti Syafawiyah ini, beliau adalah seorang yang mengarahkan tarekat Syafawiyah ini menjadi dari tarekat Syafawiyah murni menjadi tarekat yang berbentuk politik. Kemudian pada dinasti Syafawiyah ini dan gerakan tasawuf Syafawiyah ini diterima baik dan diterima positif oleh masyarakat setempat. Dan pada masa dinasti Syafawiyah ini yang dilanjutkan dengan pemerintahan Muhammad Junaid. Pada masa beliau, dinasti Syafawiyah memperluas daerah kekuasaannya. Selanjutnya itu perkembangan dinasti Syafawiyah. Masa ini, Ismail I ingin memperluas wilayah kekuasaannya ke Turki Utsmani. Namun, pada masa beliau memperluas wilayah tersebut ke Turki Utsmani, dapat beberapa hambatan dan juga politik-politik yang ingin meruntuhkan kejiwaannya dan juga meruntuhkan kehidupan dirinya sendiri. Dengan adanya gangguan terhadap kehidupannya, maka pada saat itu Ismail I memiliki hidup yang berfoya-foya, sehingga dengan adanya pemimpin yang begitu, maka terdapatnya dampak negatif dalam pemerintahan tersebut, di mana terdapatnya penyalahgunaan kekuasaan dan juga pada masa itu pemimpin-pemimpin dan juga masyarakat-masyarakat setempat tidak memiliki pemimpin yang handal. Dan ketika masa Ismail I ini terjadinya kemunduran dan pada masa dinasti Syafawiyah ini Khalifah Ismail wafat kemudian digantikan oleh Tashad I. Selanjutnya adalah kemajuan dinasti Syafawiyah. Dalam dinasti Syafawiyah ini terdapat beberapa kemajuan di antaranya. Yang pertama, adanya kemajuan di bidang ekonomi. Pada dinasti Syafawiyah ini, dalam bidang perekonomian, mereka banyak menguasai perdagangan pada jalur barat dan timur.
Kemajuan yang kedua yang dimiliki oleh dinasti Safawiyah adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam pemerintahan dinasti Safawiyah ini, bidang ilmu pengetahuan merupakan bidang yang sangat tertinggi. Karena pada dinasti Safawiyah ini, mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan yang ketiga yaitu dalam bidang pembangunan. Dalam pemerintahan dinasti Safawiyah ini, ada beberapa pembangunan yang mereka dirikan, terutama pada bangunan masjid. Yang kedua, terdapatnya sekolah. Yang ketiga, terdapatnya jembatan panjang. Yang keempat, terdapatnya istana. Poin selanjutnya adalah upaya Abbas I dalam memulihkan kerajaan dinasti Safawiyah. Yang pertama, beliau berusaha menghilangkan dominasi Gizibas dan membentuk pasukan suku dan juga membentuk tawanan perang. Beliau mengadakan perjanjian dengan Turki Utsmani dan juga menyerahkan beberapa negara seperti Persia, Georgia, dan Azerbaijan. Dan beliau juga berjanji tidak akan menghina 3 khalifah dalam Islam. Selanjutnya, beliau juga menyerahkan Haidar Mirza, yaitu sepupunya sebagai kawalan di istana mereka. Poin selanjutnya adalah khalifah-khalifah yang pernah menjabat pada dinasti Safawiyah. Yang pertama itu adanya Abbas I, yang kedua adanya Tahsab I, yang ketiga adanya Ismail II, yang keempat Muhammad Kudabanda, yang kelima adanya Ismail, yang keenam adalah Abbas I, yang ketujuh adalah Safi II, yang kedelapan adalah Sulaiman I, yang kesembilan adalah Husain I, yang ke-10 adalah Abbas I, yang selanjutnya adalah Abbas III, dan yang selanjutnya adalah Sulaiman II, dan yang selanjutnya adalah Ismail III. Yang selanjutnya adalah Husain II, dan yang terakhir adalah Muhammad. Faktor-faktor kemunduran pada dinasti Safawiyah. Yang pertama, pada dinasti Safawiyah ini terjadinya konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Faktor yang selanjutnya yang terjadi pada dinasti Safawiyah ini adalah terjadinya deklarasi moral yang menimpa para pemimpin pada dinasti Safawiyah tersebut. Faktor kemunduran yang selanjutnya adalah terjadinya perebutan dan penyalahgunaan kekuasaan pada dinasti Safawiyah tersebut, sehingga di sanalah bentuk terjadinya kemunduran pada dinasti Safawiyah tersebut. Poin selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan sejarah dinasti Safawiyah. Peninggalan yang pertama adalah Madam Iman, yang kedua adanya jembatan Khaju, yang ketiga terdapatnya gedung Cagar Baks, keempat adalah terdapatnya Masjid Shah, yang kelima terdapatnya Masjid Sheikh Lutfullah, dan yang keenam terdapatnya Istana Kafu. Peninggalan yang ketujuh adalah Cehel Sutaun, dan yang kedelapan adalah Perpustakaan Negara, dan yang terakhir adanya terdapat Taman Negara. Poin selanjutnya adalah ibrah yang dapat kita pelajari dari dinasti Safawiyah ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana cara prosesnya perkembangan Islam pada dinasti Safawiyah ini. Yang kedua, kita mengetahui apa-apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Safawiyah tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui siapakah khalifah yang berperan dalam menegakkan dinasti Safawiyah. Dan yang selanjutnya adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara mendirikan dinasti Safawiyah itu. Selanjutnya itu, kita dapat mempelajari bagaimana cara seorang pemimpin dalam mempertahankan keagamaannya. Dan selanjutnya, kita juga mempelajari bagaimana cara mereka dalam berpolitik dan juga bagaimana cara mereka mengembangkan ilmu pengetahuan mereka sampai pada saat yang kita rasakan pada saat sekarang ini.